Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa jami'i ma'amidi kulliha wa alimta minha wa ma'lam a'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebelumnya perkenalkan nama saya Somirin dengan NPM 21103 1111019. Saya dari Program Pendidikan Agama Islam PATE. Dalam kesempatan kali ini, sini saya akan menjelaskan mengenai kepemimpinan perempuan dalam hadis Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mengupas hadis Rasul, mari kita menjelaskan pengertian dari kepemimpinan dan perempuan. Ini yang pertama ada kepemimpinan adalah proses di mana seseorang dapat mengarahkan, membimbing, dan mempengaruhi perilaku dan pekerjaan yang lain menuju tujuan tertentu dalam situasi tertentu. Kepemimpinan adalah kemampuan seorang manajer untuk mendorong orang yang dia pimpin untuk bekerja dengan percaya diri dan semangat. Jadi seorang pemimpin itu adalah orang yang itu merangkul gitu bawahannya itu untuk melaksanakan pekerjaannya gitu dengan sesuai dengan tupoksinya masing-masing gitu, dengan sadar dia bahwa itu kewajiban mereka gitu. Nah, jadi seorang pemimpin ini harus mempunyai sifat Rasulullah gitu. Yang pertama sidik, amanah, tabligh, patonah. Tidak hanya itu saja, jadi seorang pemimpin juga harus mempunyai sifat adil, sajaa, dan tawadu. Selanjutnya ada istilah perempuan, umumnya digunakan untuk manusia segala umur dan segala golongan. Sebutan umum untuk orang dewasa berjenis kelamin perempuan disebut wanita. Nah, mungkin udah tidak asing lagi gitu ya di telinga kita bahwa perempuan ini adalah seorang wanita yang sudah dewasa gitu. Nah, untuk matan hadisnya ya selanjutnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Utsmanu bin Haitsami hadasana Aufwan hadasani an Abi Bakrata qala laqad nafa'ani Allahu bi kalimatin sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hiyamal jamali ba'dama kitu an al-haqqa bil ashabil jamali fa uqatila ma'hum qala lamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahlal barisa qad malaku alaihim binta Kisra qalla la yafliha qawmun walau amrahum mura'atan. Untuk artinya yaitu diriwayatkan oleh Utsman bin Al-Haitsam menceritakan kepada kami dari Auf, dari Hasan, dari Abu Bakr berkata, sesungguhnya Allah telah memberikan hikmah kepadaku pada saat perang Jamal dengan suatu kalimat yang saya dengar dari Rasulullah SAW. Setelah aku hampir mengikuti pasukan unta, ketika aku sampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa kerajaan Persia dipimpin oleh anak perempuannya, maka Nabi SAW bersabda, tidak akan bahagia atau sukses seorang kaum masyarakat dan golongan yang menyerahkan untuk memimpin urusan mereka kepada perempuan. Nah, untuk hadis ini itu ditahrij oleh 4 ulama gitu. Yang pertama ada Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari bagian Al-Maghazi bab kitab Al-Nabi illa Kasra wa Kaisir, dan pada bagian Al-Fat bab Al-Fitnah allati tamutu kemudian Al-Bahri. Yang kedua ditahrij oleh Al-Turmuji dalam Sunan Al-Turmuji bagian Al-Fat Rasulullah bab mazafi'an nahi an sab'al-riyah. Yang ketiga ditahrij oleh An-Nasai dalam Sunan An-Nasai bagian adab al-qundat bab al-nahi an ismat an-nisa fil al-hukum. Terus yang keempat yang ditahrij oleh Ahmad bin Hanbal dalam Musnad Ahmad bin Hanbal bagian al-waw Musnad al-Basani bab hadis Abi Bakrah Nufa al-Hadis Faldah. Nah, untuk asbabul wurudnya hadis ini itu
Jadi dari sebelumnya asal-muasalnya gitu. Kenapa di sini turun itu diketahui bahwa di sini disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Putri Kisra menggantikan ayahnya sebagai penguasa tertinggi. Di sini merupakan harapan untuk dilantiknya Putri Kisra menjadi raja yang dianggap tidak memiliki kemampuan untuk memimpin. Bahkan riwayat lain mengatakan bahwa Putri Kisra saat diserahi jabatan ini masih kanak-kanak. Dengan demikian, ia hanya berlaku pada kata tersebut. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa hadis ini pada tataran perlunya kehati-hatian mengangkat seorang pemimpin. Siapapun berhak menjadi seorang pemimpin sebuah negara misalnya, akan tetapi dengan tetap memperhatikan skill dan etika sang calon memimpin, jadi semata-mata tidak terletak pada jenis kelaminnya. Nah, jadi asbabul wurud hadis ini itu jadi ayahnya kisah ini dibunuh gitu. Dibunuhnya itu ada seorang yang dendam kepada ayahnya kisah ini. Nah terus meninggal ayahnya. Nah terus digantikan oleh putranya gitu. Ya setelah 6 bulan putranya juga meninggal. Nah maka turunlah gitu penguasa kerajaan itu kepada putrinya Kisra ini gitu. Nah di sini juga ada pandangan para ulama ini. Namun konsep dan implementasinya kepemimpinan perempuan perspektif Islam secara umum masih menjadi kontroversi. Satu pihak ada pendapat yang tidak membolehkan perempuan menjadi pemimpin dalam urusan umum dan di luar rumah tangganya, dan di satu pihak lagi ada yang membolehkan. Ini penulis akan mengumpulkan pendapat para ulama mengenai hal tersebut. Jadi di sini juga ada kontroversi para ulama gitu. Jadi ada yang membolehkan dan yang tidak. Nah, mungkin kita bahas satu-satu gitu ya. Yang pertama, pendapat yang melarang. Jumhur ulama dalam memahami hadis dari Abi Bakroh secara tekstual bahwa berdasarkan perunjuk hadis tersebut tentang kepemimpinan wanita dan urusan umum itu dilarang. Mereka berpendapat bahwa menurut petunjuk syara, perempuan hanya diberi tanggung jawab menjaga harta suaminya. Jadi dalam pandangannya itu bahwa sama itu udah gitu, dia hanya fokus gitu ke dalam rumah tangganya aja gitu. Jadi dia fokus untuk menjaga suaminya dan menjaga harta suaminya dan menjaga anak-anaknya gitu. Jadi ketika seorang wanita dia menjadi pemimpin di luar, nanti takutnya gitu kewajiban di dalam rumah tangga itu dia tidak kepegang gitu. Jadi dalam pandangan ini bahwa wanita itu udah cukup aja gitu, dia memenuhi di rumah tangganya saja. Tapi ada ulama yang membolehkan gitu wanita menjadi pemimpin. Kayak sini mengenai persyaratan kepemimpinan yang membolehkan pemimpinan perempuan, mazhab Hanafi dan Ibnu Hamzah Al-Jahil mengabarkan bahwa persyaratan lelaki bukan mutlak kekuasaan kehakiman. Perempuan boleh saja menjadi hakim, akan tetapi ia hanya mengadili perkara di luar pidana berat, kedudukan kisos. Hal ini karena perempuan dibenarkan menjadi saksi untuk perkara tersebut. Nah, jadi dari para ulama ini, perempuan juga boleh gitu, karena tidak ada syarat gitu bahwa jadi seorang pemimpin itu laki-laki atau perempuan. Yang penting itu seorang itu berkompetensi gitu dalam masalah kepemimpinan gitu. Jadi percuma gitu kita ada seorang pemimpin yang laki-laki tapi dia tidak kompeten gitu dalam pemimpin ini gitu. Mending seorang perempuan menjadi pemimpin yang kompeten. Juga kan pada zaman dulu kan ada gitu seorang perempuan menjadi raja gitu kan, atau Bilqis. Nah sekarang juga kan presiden kita kan perempuan gitu ya. Terus juga kan sekarang banyak juga gitu perempuan mempunyai jabatan tinggi gitu dibandingkan laki-laki. Terus menurut Marwan Ibrahim, bagaimana dikutip Nana Nurliana bahwa dalam
Kenyataannya sebenarnya wanita dan laki-laki pada dasarnya sama cerdas otaknya, sama mulia budinya, sama luhur cita-citanya. Mereka sama-sama memiliki impian dan harapan. Mereka juga sama-sama didera oleh kekhawatiran dan kekuatan. Sama-sama memiliki potensi untuk memimpin. Nah, dan juga didasarkan bahwa eh, laki-laki dan perempuan juga sama itu, sama-sama manusia, sama-sama punya kepentingan. Jadi semuanya juga bisa gitu jadi seorang pemimpin. Malah sekarang gitu kebanyakan pemimpin itu perempuan gitu. Jadi tidak ada salahnya gitu bahwa perempuan juga bisa menjadi pemimpin, karena dilihat pada zaman sekarang itu malah gitu perempuan yang berkompeten gitu dalam masalah pemimpinan dibandingkan laki-laki gitu. Nah, itu ada nilai pendidikan. Nah, yang pertama seorang pemimpin harus yang berkompeten dalam bidangnya. Tadi udah dijelasin gitu ya di awal. Yang kedua ada seorang pemimpin tidak hanya laki-laki saja, perempuan juga bisa asalkan mudah memenuhi syarat. Gitu. Yang ketiga ada keorganisasian. Nah, untuk kesimpulannya yaitu dapat diketahui bahwa dalam hal kepemimpinan dalam urusan publik atau umum, orang umum berpendapat bahwa dibolehkan atau dilarang. Hal ini terjadi akibat adanya interpretasi dan pendekatan yang dipergunakan dalam memahami hadis dan ayat mengenai kedudukan wanita dalam urusan publik. Dalam dunia modern sekarang ini tidak dapat disangka bahwa kesetaraan kaum perempuan dalam mengisi pembangunan pun sangat dibutuhkan. Yang terpenting dari semua itu adalah penanaman akhlak yang baik sejak dini kepada kaum laki-laki dan perempuan agar memahami posisi dan kemampuan masing-masing. Karena dengan menyadari posisi dan kemampuan skill masing-masing membuat perselisihan dan perseteruan yang tidak pada tempatnya dapat dihindarkan. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan gitu ya. Kurang lebihnya maaf. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.